Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam persoalan sosial, kita seringkali melihat bahwasanya ada masyarakat yang mempunyai profesi sebagai pembantu. Nah, rupanya sejarah pembantu ini sebenarnya suatu tema atau subtema yang sangat menarik ya untuk dikaji. Karena pada dasarnya profesi sebagai pembantu itu sebenarnya sudah ada sejak sangat lama. Jadi ketika orang-orang terhormat baik di pedesaan maupun di kerajaan, mereka memang memerlukan orang-orang yang bisa ya mendampingi dalam kehidupan ya dalam berbagai kesempatan. Nah, jadi pembantu itu adalah sebenarnya kalau kita lihat kelihatannya sangat remeh gitu ya. Ternyata bahwa pembantu bisa diakui perannya yang sangat penting manakala seseorang ketika bisa berbuat lebih leluasa, bekerja lebih enteng ya, bekerja lebih semangat ya, lebih mempunyai energi ya, untuk bekerja. Nah, karena ia mempunyai pembantu di rumah. Nah, bahkan seorang ibu rumah tangga tanpa pembantu, dia tidak bisa bekerja atau keluar dari rumah. Nah, sehingga faktor pembantu ini memang sangat penting bagi para wanita karir, wanita yang bekerja di luar rumah, tentu memerlukan pembantu ya yang bisa mengambil alih tugas-tugas kerumah tanggaan, terutama untuk mengurusi anak, ya, kemudian mengurusi kebersihan rumah, ya, kemudian juga mempersiapkan hidangan, ya, untuk tuannya dan juga bagi dirinya sendiri. Tapi yang jelas bahwa pembantu bukan mengurusi persoalan eh, ya yang terlalu pribadi. Jadi ini sifatnya adalah urusan-urusan umum ya untuk kepentingan umum dalam suatu rumah tangga. Nah, jadi pembantu pada dasarnya pada zaman Jawa kuno kita mengenal yang namanya marbuat bukan marbuat ya. Jadi seperti golongan apa Mangilala Druya Haji atau semacam pegawai ya atau abdi dalem raja. Jadi seorang raja mempunyai abdi dalem yang cukup banyak, begitu pula anak dan istrinya. Nah, sehingga urusan-urusan keluarga itu bisa tercovery terutama dalam berbagai hal ya atau persoalan. Nah, sehingga kemudian eh, seseorang itu bisa mempunyai tentu saja abdi dalem yang cukup banyak ya. Nah, sehingga abdi dalem itu memang bernaung di bawah tuannya dan kemudian juga dia menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam rumah tangga itu dan kemudian para pembantu itu menjadi bagian dari satu keluarga besar. Nah, sehingga bisa jadi seorang tuan itu bisa memelihara eh, abdi dalam yang cukup banyak gitu. Nah, tetapi ketika masyarakat modern, ya abdi dalam pada masa lampau itu merupakan profesi yang sangat bagi orang awam itu sangat terhormat karena dia hidup di kalangan ya masyarakat atas ya, bekerja kepada bangsawan, bekerja kepada raja. Nah, terutama ada kebanggaan mereka bekerja kepada raja. Jadi Mangilala Triaji, sehingga mereka ketika bekerja tidak memperhitungkan uang ya, tapi mereka memperhitungkan berkah
Jadi sebagai contohnya misalnya abdi dalam keraton, misalnya itu gajinya sangat minim sebenarnya. Tapi bagi mereka gaji yang minim itu justru mereka pandang sangat berkah. Nah, sehingga mereka merasa cukup gitu ya. Jadi tidak perlu bekerja selain ya memang bekerja selain itu bisa dilakukan, tetapi bagi mereka mendapatkan gaji dari keraton yang sedikit itu bagi mereka adalah suatu berkah dan juga kebanggaan. Karena menjadi abdi dalam itu adalah suatu kebanggaan. Itulah yang tercermin dalam kehidupan para abdi dalam. Nah, juga bagi para pembantu pada rumah-rumah tangga itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.